Pada kuliah ini, kita ingin melihat pengaruh konsentrasi larutan terhadap nilai potensial sel. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita lihat kembali sel Galvani yang pernah kita bahas sebelumnya, ya. Di mana di sini logam seng dicelupkan ke dalam larutan seng nitrat 1 molar. Logam tembaga dicelupkan ke dalam tembaga nitrat 1 molar. Jadi keadaannya adalah keadaan standar. Kalau kita lihat, elektron mengalir dari elektroda seng menuju elektroda tembaga. Jadi di kiri akan terjadi oksidasi seng. Jadi kalau kita tuliskan, seng akan teroksidasi menjadi seng 2+. Oh, maaf, ini saya salah. Seng ini bukan aqueous ya, tetapi padat. Ya, ditambah 2 elektron. Di kanan, Cu sebagai katoda, di sana terjadi reaksi reduksi Cu2+ menerima 2 elektron menghasilkan Cu solid. Kalau kedua reaksi ini dijumlahkan, kita akan mendapatkan reaksi sel, yaitu seng ditambah Cu2+ menghasilkan seng 2+ ditambah Cu. Ya. Nah, kalau Anda lihat reaksi sel ini, maka nilai quotientnya adalah konsentrasi Zn2+ dibagi konsentrasi Cu2+. Ketika konsentrasi Zn2+ itu sama dengan 1 molar dan konsentrasi Cu2+ itu sama dengan 1 molar, potensialnya adalah 1,103. Ya. Jadi kita lihat sekarang kurva ini, grafik ini, ya. Hubungan antara potensial sel, ini potensial sel, dengan law quotient, ya. Zn2+ per Cu2+ itu adalah quotient dari reaksi sel. Ya. Kalau nilai quotientnya 1, maka log 1 adalah 0. Potensialnya di sini. Ya. Itu adalah 1,103. Nah, ketika perbandingan konsentrasi Zn2+ dan Cu2+ dirubah-rubah, nilai potensial sel juga ikut berubah. Dan perubahannya linier terhadap nilai logaritma dari perbandingan konsentrasi Zn2+ terhadap Cu2+ yang kita kenal dengan quotient. Ya, jadi ini sama dengan log Q. Ya, ini hasil eksperimen. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan pengaruh konsentrasi larutan terhadap potensial sel ini? Jadi kita ingat lagi persamaan pada kuliah kita sebelumnya, ya. Hubungan antara delta G dengan log quotient. Delta G adalah sama dengan delta G0 ditambah R kali T ln Q. Ya. Kita tahu nilai delta G, ya, berdasarkan persamaan yang diberikan Faraday itu adalah minus N kali F kali E sel. Delta G0 adalah minus
N kali F kali enol sel. Ya, ditambah R kali T ln Q. Ya. Nah, kalau sisi kiri sama dengan, ya, kita bagi NF, yang kanan juga dibagi NF. Apa yang kita peroleh? S-sel itu akan sama dengan N0 sel dikurang RT per NF ln Q. Ya. Ini yang disebut dengan persamaan Nernst. Ya. Jadi nilai potensial sel itu bergantung pada logaritma dari nilai quotient. Nah, biasanya perhitungan-perhitungan kita lakukan pada 25 derajat Celcius. Kenapa? Karena nilai enol sel yang diberikan pada tabel-tabel di dalam buku itu adalah nilai enol sel untuk 25 derajat Celcius. Jadi kalau temperatur berubah, nilai enol sel juga berubah. Nah, karena nilai enol sel yang ada di tabel-tabel di dalam buku, handbook dan sebagainya merujuk pada temperatur 25 derajat, maka biasanya ini nilainya harus 25 derajat atau 29 Kelvin. Ya. Jadi kalau T itu kita masukkan nilai 298 Kelvin. Lalu nilai R-nya kita masukkan 8,314 Joule per mol Kelvin, ya. Lalu F-nya, ya, 98.485 Coulomb per mol, ya. Dan nilai ln kita konversi menjadi logaritma, ya. Kita akan dapatkan potensial sel sama dengan potensial sel pada keadaan standar dikurang 0,0591 per N log Q. Ya. Ini untuk perhitungan 25 derajat Celcius. Ya. Jadi karena ini data yang ada untuk 25 derajat Celcius, biasanya kita menghitung potensial sel dengan persamaan Nernst yang ini. Ya. Q itu apa? Sekali lagi ini adalah nilai quotient dari suatu reaksi kesetimbangan. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal. Ya. Misalkan kita punya sel galvani berikut, ya. ET Fe2 plus 0,10 molar, Fe3 plus 0,20 molar, dipisahkan oleh jembatan garam dengan larutan Ag plus 1 molar, ya, pada elektroda Ag. Nah, pertanyaannya adalah berapa potensial sel berikut ini? Potensial selnya berapa? Nah, kalau kita melihat notasi sel, kita tahu yang di sebelah kiri itu harus anoda. Berarti reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Reaksinya apa? Dalam hal ini, Fe2 plus dioksidasi menjadi Fe3 plus. Ya. Ditambah
elektron. Oke. Lalu apa lagi? Apa yang terjadi pada katoda? Nah, di sini terjadi reduksi Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Ya. Oke. Jadi reaksi selnya seperti apa? Jadi ini yang terjadi pada anoda, ini yang terjadi pada katoda, maka reaksi selnya adalah Fe2+ ditambah Ag+, ya. Nah, ini saya tulis dalam bentuk kesetimbangan, menghasilkan Fe3+ ditambah Ag. Ya, seperti itu. Nah, persamaan Nernst-nya seperti apa? E sama dengan N0 sel kurang 0,0591 per. Nah, berapa elektron yang terlibat di sini? 1, ya, log Q. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan, N0 sel ini apa? N0 katoda dikurangi N0 anoda, yaitu N0 dari Ag+ Ag dikurang N0 dari Fe3+ Fe2+ kurang 0,0591 per 1 log. Nah, untuk reaksi ini quotient-nya adalah konsentrasi Fe3+ dibagi konsentrasi Fe2+ kali konsentrasi Ag+. Untuk menghitung potensial sel ini, ya. Jadi S-sel itu tinggal Anda lihat saja nilai N0 Ag+ Ag dan N0 Fe3+ Fe pada tabel. Ini 0,80, ya. Ini 0,77 dikurang 0,0591 per 1 log. Nah, berapa konsentrasi Fe3+-nya? Ya, di sini 0,2 molar. Berapa konsentrasi Fe2+? Di sini 0,1 molar. Berapa konsentrasi Ag+ di sini? 1 molar. Ya. Sekarang Anda tinggal gunakan kalkulator. Anda hitung berapa potensial selnya. Ya. Jadi kalau Anda hitung, nilainya adalah 0,011 volt. Ya. Jadi Anda lihat, ya. Kalau 0,8 dikurangi 0,77 itu adalah N0 sel. Jadi N0 selnya berapa? Ya. 0,030 volt. Ya. Ini adalah beda potensial pada keadaan standar. Sementara ini konsentrasinya bukan 1 molar. Ya, Fe2+ 0,1 molar, Fe3+ 0,2 molar. Jadi ini bukan keadaan standar. Ya, jadi potensial sel pada keadaan yang bukan keadaan standar itu tidak sama dengan nilainya pada keadaan standar. Jadi menghitung nilai potensial sel pada keadaan yang bukan keadaan standar, kita gunakan persamaan Nernst. Ya, ini disebut dengan persamaan Nernst.